Cerita kali ini tentang janda desa yang miskin. Dia selalu dihina, dikucilkan sama masyarakat sekitar. Nah, suatu hari dia ini tuh ketemu sama temennya. Dan temennya ini udah kaya. Ternyata temennya ini simpenan om-om. Tapi gak cuma sekedar nyari laki-laki buat ngedapetin orang-orang kaya. Dia ini pakai ritual mayat. Oke, buat teman-teman yang mau kirim ceritanya bisa kirim ke Instagram Nanas Buah Dari Mana atau juga bisa kirim ke email. Namanya Sarah. Dia ini udah biasa denger ibu-ibu yang suka ngegosipin dia. Waktu itu ada hajatan di desanya gitu. Berarti kan banyak tetangganya yang datang. Lagi makan, ibu-ibu ini ngomongin dia yang masalah baju gak pernah ganti. Emang setiap kondangan baju Sarah itu-itu aja sih. Sarah gak mau pusing dengerin mereka. Lagian emang bener apa yang dibilang mereka. Dia ini cuma janda miskin yang ditinggal suaminya selingkuh sama cewek lain yang lebih cantik dan kaya. Balik lagi ke hajatan. Sekarang ini kan kalau misalkan makan gitu emang sistemnya prasmanan. Dia sengaja ngambil daging dibawa pulang buat anaknya. Jadi di kondangan itu dia cuma makan nasi sama sayur di acaranya. Udah selesai makan, dia minum air mineral gelas gitu. Terus daging yang tadi gak jadi dia makan dimasukin ke gelas itu. Udah selesai dia berdiri salaman sama pengantin. Terus masukin amplop kayak biasanya kan. Di sini ada lagi ibu-ibu yang ngomongin soal amplopnya dia. Ya kata mereka paling isinya cuma 10.000. Tapi makannya banyak, udah gitu ngambil daging juga. Rugi deh kayaknya yang punya hajatan ngundang Sarah. Lagi-lagi Sarah yang denger itu cuma diem. Dari tadi pun dia gak mau ngeladenin. Tapi biar gimana pun dia juga punya perasaan kan. Di perjalanan pulang, Sarah ini tuh merenung terus. Kenapa nasibnya harus semiskin ini? Gak kerasa dia ini tuh nangis sambil jalan. Dia inget-inget waktu sama suaminya. Coba kalau suaminya gak selingkuh, mungkin dia sama anaknya gak bakalan sesusah sekarang. Dia ngeluarin potongan daging yang tadi dia ambil. Dia liatin sambil dia ini kenapa sih nasibnya kayak gini terus. Dia udah ngebayangin anaknya bakalan seneng dibawain daging. Selama ini anaknya tuh jarang makan makanan enak. Tin. Suara klakson mobil bikin daging yang dia pegang jatuh ke tanah dan kotor. Dia masih ngambil daging itu, terus dibersihin sama Sarah. Sebegitu miskinnya dia. Sarah dipanggil gitu dia nengok. Ternyata temennya. Namanya Lina. Lina ini ngingetin Sarah kalau dia itu jalannya ke tengah. Bahaya takutnya ketabrak. Pas dia sadar, bener dia ini emang udah ada di tengah jalan. Nah jadi Lina ini sama Sarah dulu tetanggaan. Beberapa tahun lalu, Lina ini milih buat merantau ke kota. Kalau dilihat-lihat, kayaknya Lina udah sukses, mobilnya mewah. Sarah yang ngeliat itu sampai nggak nyangka. Dia kagum sama apa yang sekarang Lina punya. Lagi bengong gitu, Lina narik tangan Sarah buat masuk ke mobilnya. Diajaklah Sarah ke tempat makan. Dia juga pengen ngobrol karena udah lama nggak ketemu. Sampainya di tempat makan, Lina ini langsung pesen 2 porsi. Lin, aku baru saja makan di kondangan, kata Sarah nolak. Udahlah, gak usah malu. Kita itu kan dari dulu sahabatan. Nasib kita sama. Jadi janda setelah suami kita sama-sama selingkuh. Tapi kamu sekarang enak ya, udah sukses. Ada perlu apa lagi kamu ke desa ini? Aku mau beli tanah, Sar. Terus mau ngebungkam mulut Juli tetangga kita dulu. Mereka masih sering hina kamu. Mending kamu ikut aku ke kota. Kamu bisa hidup enak kayak aku. Emang gak capek dihina terus? Sarah yang dengar itu diem mikirin tawaran Lina. Dia yang dia takutin itu udah keluar kota tapi dia masih gagal. Tapi Lina kayak tahu apa yang dipikirin Sarah. Kamu bisa punya rumah mewah, mobil, beli apapun yang kamu mau, Sar. Ini kartu namaku kalau kamu berubah pikiran. Sampainya di rumah, Sarah ngasih makanan yang dibeliin sama Lina ke anaknya. Namanya Rudy.
anaknya ini pengertian banget. Kalau ibunya suka nolak makan bareng, Rudy ini selalu nyisain buat ibunya. Karena Rudy tahu ibunya ini suka bohong. Bilangnya udah makan, gak lapar. Rudy sebagai anak paham banget gimana rasanya ibunya berkorban buat dia. Keadaan bikin dia di usianya yang baru 7 tahun ini lebih kelihatan dewasa. Pernah suatu hari, Rudy ini gak terima ibunya terus dihina karena pakaiannya yang kotor terus dipakai. Kata Rudy, setidaknya hati ibunya bersih, gak kayak mereka-mereka yang bajunya bagus dan mahal, tapi hatinya jelek. Setidaknya di sini Sarah punya anak yang baik. Lagi ngeliatin Rudy makan sambil mikirin masa depannya, Rudy nanya, "Bu, kapan kita bisa makan enak kayak gini lagi ya?" Sarah yang dari tadi ngelamun langsung sadar. Dia ngambil kartu nama yang tadi dikasih sama Lina. Karena Sarah gak punya HP, dia itu niatnya mau datang ke Lina besok buat ketemu langsung. Sarah gak mau hidupnya miskin terus. Udah dipikir-pikir semalaman, Sarah nemuin Lina yang lagi di rumah Pak RT ngurus surat-surat tanah yang baru dia beli. Lina yang ngeliat Sarah senyum terus nyuruh masuk ke mobil. Udah kan, habis itu mereka ngobrol. "Kamu udah pikirin mateng-mateng, Sar?" "Udah, Lin. Kasihan anakku nanti, masa depannya suram. Tapi aku mau bilang sesuatu ke kamu, Lin. Kalau aku ini simpanan om-om, apa kamu mau? Atau kamu bisa juga kok jadi istri kontrak. Imbalannya lumayan, Sar. Seenggaknya kamu bisa beli rumah, mobil, bisa pergi ke luar negeri." Sebenarnya Sarah lumayan terkejut dengar kata-kata Lina. Tapi Lin, mana ada laki-laki yang mau sama janda anak satu kayak aku gini? Mana tampilanku lusuh? Kalau soal itu gampang, aku bisa bikin kamu menggoda, asal kamu nurut sama aku. Gimana caranya, Lin? Setelah dipikir-pikir, akhirnya Sarah mau ikut Lina ke kota. Karena dia sendiri udah gak kuat sama hinaan orang-orang di desanya. Walaupun jadi istri simpanan, tapi dia lebih milih jalan yang gak benar itu. 2 hari lagi mereka bakalan berangkat. Sambil nunggu Lina, Sarah ini jualan di pasar buat kebutuhan. Jualan Sarah sendiri itu kangkung liar yang dia ambil dari sawah orang lain buat dijual lagi di pasar. Lagi jualan keliling nawarin ke orang-orang, ada kakek tua yang ngeborong sayuran Sarah. Sarah seneng kan, sayurannya ini habis. Pas kakek ini ngasih duitnya ke Sarah, omongan kakek ini itu kelihatan aneh. "Hati-hati nak, tidak semua bisa dibeli dengan uang. Pikirkan lagi keputusanmu." Abis ngomong kayak gitu, kakek ini pergi sambil ngasih duit 100 ribuan. Padahal harga sayurnya gak semahal itu. Niatnya mau ngasih kembalian. Sarah ini nyari kakek-kakek yang tadi ngasih duit ke dia, tapi udah gak ada. Kayaknya gak mungkin gak sih kakek itu perginya cepet, soalnya udah tua banget. Udah gitu dia kakek ini tuh pakai tongkat bambu. Sarah di situ diem sebentar mikirin omongan si kakek. Ya, kenapa kakek itu bisa tahu? Apa maksudnya dia ngomong ada bayangan hitam di badan Sarah? Sarah pikir itu cuma kebetulan. 2 hari kemudian, Sarah pergi ke kota sama Lina. Sepanjang perjalanan, Sarah cuma diem sampai mereka ini udah ada di rumah warna putih yang gede banget. Pas berhenti depan rumah, Sarah ini gak berhenti ngeliat rumah mewah yang bikin dia kagum. "Kalian istirahat aja dulu, Sar. Besok kita pergi ke suatu tempat." "Oke, Lin, aku istirahat duluan. Capek banget seharian di mobil." Akhirnya Sarah sama anaknya ini kan tidur di kamarnya. Lagi tidur, Sarah mimpi ketemu sama kakek yang dia temui di pasar. Kakek itu bilang gini, "Jangan nak, kasihan anakmu. Tolong pikirkan lagi." Tapi di mimpi itu, pas Sarah ini nanya, kakek itu gak ngejawab, malah pergi ngejauh. Sampai Lina ini kebangun teriak-teriak manggil kakek itu. Pas dia lihat jam, ternyata udah jam 10 malam. Dia ngelihat anaknya ini masih tidur pulas. Jalanlah Sarah keluar kamar.
Pas lewat depan kamar Lina, dia itu denger Lina lagi ngobrol sama orang. Tapi siapa malam-malam gini bertamu di rumah Lina? Sarah kira emang ada tamu. Karena lapar, dia ini jalan ke dapur. Di dapur nggak ada apa-apa. Ya udah kan, dia milih buat minum air putih dan ngambil di dalam kulkas. Tapi ada orang yang nepuk pundak Sarah. Panggilannya Mbok Nur, pembantu di rumah Lina. Mbok Nur nyiapin mie rebus buat Sarah. Sarah nanya apa ada tamu yang datang malam-malam gini di kamar Lina. Tapi kata Mbok Nur, malam ini gak ada yang datang. Atau mungkin Sarah emang salah denger. Udah kenyang, Sarah pamit balik ke kamarnya. Kata Mbok Nur kalau perlu apa-apa bisa panggil dia di kamar belakang. Besok paginya Lina buru-buru ngajak Sarah pergi. Rudy ini dititipin ke Mbok Nur. Gak tahu mau dibawa kemana sama Lina. Sarah sendiri yang pengen nanya siapa semalam yang ngobrol sama Lina di dalam kamarnya, tapi takut bikin Lina tersinggung. Sampailah mereka di gubuk reot dari bambu. Sebelum jalan ke rumah itu, mereka ini tuh jalannya ngelewatin hutan-hutan yang rimbun banget, gak ada perumahan sama sekali. Lina ngajak Sarah masuk. Di dalam gubuk itu, ada wanita tua rambut putih cuma pakai sarung lagi ngeliatin Sarah. Ini yang saya ceritakan sama Mbah semalam, kata Lina. Cantik, bisa kita atur asal dia gak mundur di tengah ritual. Duduklah, biar kulihat tanganmu. Di mana kau temukan wanita ini? Dia akan menjadi ratu di antara para pria. Lebih tepatnya, dia akan menjadi rebutan pria-pria kaya. Apa kau sanggup dengan ritualnya? Tunggu, ritual apa maksudnya, Nek? Kau harus menggali makam pria yang mati satu hari, misalkan karena kecelakaan atau mengakhiri hidupnya. Setelah itu, kau harus memakan bagian tubuhnya dan kau simpan. Apa? Bukan cuma itu, kau harus mengambil dua matanya dan meletakkannya di dalam toples. Untuk apa saya melakukannya, Nek? Saya nggak bisa. Apa kamu nggak pengen kaya, Sar? Punya rumah sama mobil mewah. Ingat anakmu, Sar. Dia butuh pendidikan. Mending kamu turuti aja, nanti aku bantu, kata Lina yang bisik-bisik. Sarah ini diam sebentar. Dia ingat-ingat hinaan orang-orang. Dia pengen ngebales orang-orang yang bikin dia sakit hati. Baiklah, Nek, saya akan melakukan ritual itu.